Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ustadz Nasori, yaitu sebuah channel untuk berbagi video tutorial pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara menggunakan aplikasi Google Formulir dan manfaatnya. Aplikasi Google Formulir adalah salah satu layanan dari google.com. Manfaat Google Formulir. Sebelum kita membahas tentang cara menggunakan Google Formulir, kita bahas dulu manfaat Google Formulir. Yang pertama, Google Formulir bisa digunakan untuk pembuatan soal online. Yang kedua, bisa juga untuk pembuatan form pendaftaran peserta didik baru secara online. Yang ketiga, bisa untuk pembuatan kuesioner untuk survei online. Yang keempat, bisa untuk pembuatan absen online. Yang kelima, bisa digunakan untuk pembuatan form laporan online. Dan masih banyak lagi manfaat dari Google Formulir. Dengan sebuah catatan bahwa manfaat layanan Google akan diperoleh jika kita memiliki akun Google. Bagi yang belum punya akun Google atau sudah punya tetapi lupa passwordnya, silakan saya sediakan tutorial cara membuat akun Google di handphone. Linknya saya letakkan di deskripsi. Cara menggunakan Google Formulir. Yang pertama yaitu jalankan salah satu browser di komputer kita. Misalnya Google Chrome, bisa juga menggunakan Mozilla ataupun yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba dengan Google Chrome. Langsung saja kita praktek. Kita buka Google Chrome kita. Setelah browser kita buka, langkah berikutnya adalah pada address bar kita ketikkan www.google.com. Oke, kita lanjut. Nah, pada address bar ini di atas, di atas ya. Kita ketikkan google.com. Langsung saja kita ketikkan google.com. Kemudian kita enter. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita ngetik google.com, kita login di akun Google. Nah, login di akun Google itu apabila kita belum login. Ciri bahwa kita sudah login di akun Google adalah seperti ini. Ya, ini ciri sudah login. Contoh yang belum login seperti ini penampilannya. Ya, ini yang belum login seperti ini tampilannya, sign in. Kalau yang ini yang sudah login, kalau yang ini yang belum login. Bagi yang belum, silakan klik sign in. Karena saya sudah, langsung saja ke sini. Setelah kita login, nah, arahan yang keempat adalah arahkan pada titik aplikasi Google dan klik ikon drive. Oke, kita lanjutkan. Klik pada titik aplikasi Google. Inilah yang disebut dengan aplikasi Google di sini. Dan di sini layanan-layanan Google kita bisa laksanakan. Banyak sekali layanan Google. Karena kita akan membuat atau menggunakan aplikasi Google Formulir, maka kita klik icon drive. Kita klik icon drive. Inilah akun aplikasi drive kita. Jadi jika kita memiliki akun Google, maka kita memiliki drive ya, maka di sini tersedia kuota 15 GB. Jadi kita punya data secara online di sini ya. Langkah selanjutnya untuk membuat atau menggunakan Google Formulir adalah selanjutnya klik drive saya.
Pada drive saya kita juga bisa membuat folder baru, bisa upload file, upload folder bisa di sini. Nah, untuk Google Formulir adanya di sini, di lainnya, kemudian pilih Google Formulir, kemudian kita pilih yang formulir kosong, karena kita akan membuat yang masih kosong. Kita klik formulir kosong. Inilah tampilan desain Google Formulir. Yang paling atas di sini kita ketikkan saja judul dari form yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat contoh pendataan profil guru. Misalnya sebuah kepala sekolah ingin mendata profil guru secara online. Guru itu untuk mengisi data pendataan profil guru. Selanjutnya di sini bisa diisi pada deskripsi formulir, bisa juga boleh dikosongkan. Ini sifatnya opsional, kita isi saja. Isi form ini dengan data yang sebenarnya. Baik, ini tampilan pertama ya, ini di kolom deskripsi. Selanjutnya kita masuk ke kolom pertanyaan, yang akan dibuat pertanyaan untuk kepada guru itu. Misalnya kita akan mengetik di sini tanggal penginputan data. Ini untuk mengisi sebuah pertanyaan, dan di sini adalah model jawaban dari sebuah pertanyaan itu. Karena kita modelnya pertanyaannya itu berupa tanggal, maka kita pilih tanggal. Ya, ini tanggal. Namun jika kita memilihnya di sini jawaban singkat, misalnya, maka pilih jawaban singkat. Jawaban singkat. Jika menghendaki jawabannya paragraf, misalnya seorang guru mau membuat soal uraian, maka pilihannya paragraf. Ya, ini contohnya. Oke, kita buat langsung tanggal penginputan data. Jika di pertanyaan ini ada sebuah gambar yang ingin ditampilkan di pertanyaan ini, bisa klik ini. Ya, coba kita klik. Ini menyisipkan gambar. Jika kita ingin menyisipkan gambar, jika tidak maka nggak usah. Baik, kita pilih tanggal, dan pertanyaan ini harus diisi oleh guru, maka kita pilih di sini wajib diisi. Kita klik wajib diisi. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua. Misalnya kita pilih pertanyaan, tambahkan pertanyaan. Ini tanda plus, ini adalah untuk tambahkan pertanyaan. Kita klik pertanyaan yang kedua, misalnya nama guru. Kita ketik nama guru. Oke, untuk nama guru, karena nama guru ini membutuhkan jawaban singkat, hanya satu baris, maka kita pilihannya jawaban singkat. Ya, pilih jawaban singkat. Oke, karena wajib diisi, kita pilih wajib diisi. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga misalnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban pria atau wanita. Jadi ada salah satu opsi pilihan,
maka pilihannya di sini adalah pilihan ganda. Nah, kita isi di opsinya, kita pilih di sini pria, kemudian di sini pria, di sini wanita. Jadi ini membutuhkan jawaban salah satu ya. Jadi ada salah satu, membutuhkan jawaban salah satu dari jawaban yang disediakan. Baik, karena ini wajib diisi, maka kita pilih wajib diisi. Oke, beberapa pertanyaan sudah ada. Tanggal, nama guru, jenis kelamin. Kemudian misalnya kita menambahkan pertanyaan berikutnya, misalnya ijazah yang dimiliki. Ijazah yang dimiliki ini membutuhkan jawaban bukan satu pilihan, tetapi lebih dari satu. Maka pilihannya adalah, jika membutuhkan jawaban pilihan lebih dari satu, maka pilihannya bukan pilihan ganda, tetapi pilihannya adalah kotak centang ya. Jadi kotak centang itu bisa dipilih lebih dari satu. Misalnya ijazah SD garis miring MI, oke. Yang kedua SMP garis miring MTS, SMA MA PMA ya. Yang berikutnya S1, kita tambah lagi S2, kita lagi S3 ya. Baik, karena pertanyaan ini juga wajib diisi, maka kita pilih wajib diisi. Oke, ini ada beberapa contoh ya penggunaan Google Formulir. Ada berupa tanggal, ada jawaban singkat, ada pilihan ganda, ada juga kotak centang. Nanti ada bagian-bagian berikutnya saya akan bahas model-model pertanyaan dari yang ada di sini. Oke, selanjutnya setelah kita selesai, kita ingin mencoba melihat tampilan di website kita. Nah, ini di kolom desain kita tampilan jadinya seperti apa. Bagaimana melihatnya? Kita klik tombol pratinjau. Perhatikan ke atas, di sini ada seperti gambar mata. Kita klik tampilan pratinjau. Nah, inilah form ya yang kita buat. Sebagai contoh, misalnya tanggal penginputan data, kita klik di sini ya, atau kita bisa diisi tanggalnya langsung saja bisa. Tanggal 1 bulan Juli misalnya tahun 2020. Nama guru kita misalnya nama Nasori, jenis kelamin pria, ijazah yang dimiliki ada SD, ada SMP, ada S1, ada S2. Oke. Perhatikan ya. Kemudian selanjutnya kita klik kirim. Ini mendatangkan bahwa kita atau guru itu sudah mengisi form ini, kemudian kita kirim. Oke, nah ini tampilan terakhirnya sudah seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke form tadi, kita tutup yang ini. Kita kembali ke desain. Baik, sudah selesai kita mendesain ini. Selanjutnya adalah kita melihat ke atas untuk ke tema. Jadi kita ingin mencoba menyesuaikan tema dari soal ini. Oh iya, ada yang lupa sebelum ke tema. Di sini di pendataan profil guru, di sini sebelah kanan atas
ada tulisan formulir tanpa judul. Ini berarti formulir ini yang kita buat belum ada namanya. Supaya ada namanya, caranya saat kita klik di sini ya, kemudian klik di sini di formulir tanpa judul, kita klik. Nah, maka otomatis menyesuaikan dengan judul ini. Jadi formulir yang kita buat sudah ada namanya seperti ini. Baik, setelah selesai membuat nama untuk di atas, selanjutnya kita menyesuaikan tema. Caranya klik satu kali. Di sini bisa dirubah-rubah ya warna dari tema ini. Misalnya warnanya hijau, ya, oranye, merah. Kita bisa sesuai keinginan kita. Ya, saya suka yang ungu. Oke, kita lanjut. Kemudian di atas soal ini juga kita bisa menambahkan sebuah header, menambahkan sebuah gambar. Misalnya kalau kop surat modelnya seperti itu, pilih gambar. Dan kita bisa memilih salah satu dari gambar yang ada. Misalnya kita pilih, disesuaikan dengan kita. Di sini pilihan temanya banyak sekali. Ya, karena kita basisnya adalah pendidikan, maka pilih kantor dan sekolah. Nah, kita pilih misalnya contohnya ini contoh misalnya buku-buku ya. Nah, oke, kita klik sisipkan. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, bagus, sudah seperti ini. Oke. Ya. Oke, header sudah, warna tema sudah. Ya. Kita lanjut ke setelan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah setelan tema, sesuaikan tema sudah. Ini pratinjau untuk melihat tampilan sebelum dikirim. Kita klik setelan. Setelan, jika kita klik kumpulkan alamat email, maka email orang-orang yang mengisi ini akan terkumpulkan oleh kita. Kita klik aja untuk mengumpulkan. Batasi ke satu tanggapan. Jadi misalnya setiap orang boleh ngisi hanya satu kali, maka kita klik batasi ke satu tanggapan. Jadi satu orang cukup satu kali. Kalau ingin tidak dibatasi nggak apa-apa. Jadi kalau ingin membatasi cukup satu kali setiap orang. Boleh juga mengedit setelah pengiriman, masih diedit lagi boleh. Nah, oke, kalau mau melihat diagram juga boleh klik. Ya. Kemudian kita simpan. Oke, kembali lagi ke settingan tadi. Ini baru di posisi umum. Kemudian di sini di presentasi. Nah, mau ditampilkan status progresnya atau acak urutan pertanyaan. Ini nanti untuk pembuatan soal online. Nanti kita bentuknya acak, nanti akan dibahas secara khusus ya. Pesan konfirmasi itu konfirmasi saat seseorang setelah mengirimkan sesuatu. Misalnya kita tunggu info berikutnya di email Anda, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kuis. Ini jika pertanyaan-pertanyaan ini sebagai kuis ya, nanti ini juga akan kita bahas pada pembahasan soal online. Tapi kita cukup sampai di sini saja dulu di bagian umum, dan di bagian presentasi juga kita masih kosongkan saja semua. Kuis juga masih kita kosongkan ya. Oke, kita simpan. Oke, setelah setting sudah terlihat, oke, yang berikutnya adalah respon. Di sini tadi bentuk pertanyaan, di sini respon ada satu karena kita sudah ngisi tadi ya. Kita klik responnya. Di sini sudah ada satu orang yang mengisi datanya. Ini namanya, jenis kelaminnya sudah ada. Ya, ini ijazah yang dimilikinya sudah ada. Nah, ini model pertanyaannya tadi ya. Oke, selanjutnya
direspon sudah, kembali ke pertanyaan. Kemudian kita kirim. Untuk kirim ini adalah untuk mengirimkan link ini, Google Form ini bisa melalui email. Jadi kalau kita memiliki orang-orang yang kita tuju, biasanya melalui pendaftaran ya, kita kirim emailnya lewat email, pertanyaan link kita ini. Bisa juga membuat linknya. Yang umum biasanya menggunakan link. Membuat link ini kita perpendek saja ya, supaya agak terlalu panjang. Nah, baru kita salin. Inilah link ini yang akan dibagikan kepada para guru yang dikehendaki atau ke grup siswa jika form ini untuk siswa. Jadi klik salin. Dan ada lagi yang ketiga, ini email, ini link, yang ketiga embed ya. Embed ini di blog, nanti ini untuk ditempel atau disisipkan di sebuah blog atau website. Jadi pertanyaan ini akan muncul di blog atau di website. Jadi caranya tinggal klik ininya, di copy dan dipastekan nanti di blog kita. Baik, kita menggunakan yang link saja, kita perpendek, kita salin. Untuk membuktikannya, kita klik tab baru di sini. Kita paste di sini linknya. Linknya kita paste, kita enter. Nah, inilah pertanyaan dari yang form yang kita buat seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah cara menggunakan Google Formulir. Nanti pada bagian 2 saya akan membahas tentang pemanfaatan Google Formulir untuk membuat soal online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan bagikan ke medsos pribadi Anda, misalnya di Facebook atau di Instagram. Jika Anda ingin mengikuti video-video tutorial yang saya buat, silakan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.